Dari hari Kamis, sekarang adalah hari Jumat. Ini sudah berhasil turun teman-teman ya, turun lumayan dalam ini. Oke, dari sini ya, dari sini ke sini, dan ini berhasil profit 600-an dolar dalam waktu sehari. Ini trading BTC atau Bitcoin ya teman-teman. Jadi dalam trading Bitcoin itu sebenarnya ada beberapa kunci teman-teman. Ada beberapa kunci penting ya untuk mengambil posisi seperti itu. Terutama dari analisa teknikal. Oke, buat teman-teman semuanya, sobat trader yang pengen belajar trading secara gratis, teman-teman bisa ikutan edukasi dari Broker XM. Namanya adalah Ruang Lanjutan Indonesia atau Indonesia Advance Room ya, teman-teman. Caranya gampang, login aja ke akun XM teman-teman, lalu lihat sebelah kiri ya, cari edukasi ruang lanjutan. Di sini nanti akan ada live, teman-teman ya, edukasi secara live. Di sini dari Senin sampai Jumat jam 6 sampai dengan jam 2 siang seperti itu. Nah, untuk informasi selengkapnya, teman-teman cek aja link yang ada di deskripsi. Ini manfaat banget buat teman-teman yang masih pemula untuk belajar trading secara gratis dari para ahli di Broker XM, teman-teman. Halo Sobat YouTube, selamat datang di channel ini teman-teman. Di video ini saya mau praktek trading lagi sambil sekalian sharing-sharing sama teman-teman ya. Dan ini saya masuk di BTC USD atau Bitcoin teman-teman. Ya, ini saya nggak tahu channel ini kebagian yang praktek trading apa. Jadi channel saya ada dua, prayoga.id dan praktisi forex ya. Saya sebelumnya pernah praktek di Bitcoin juga, itu beberapa kali praktek ya teman-teman. Coba saya ingat-ingat, itu ada videonya, pernah buy di daerah sini teman-teman. Ada videonya di video yang lama, kemudian TP baru sebentar sih, tapi ternyata naik ya. Kemudian sempat buy di daerah sini ya. Ini ada videonya juga. Ada inverted hammer sebelahnya dibuka naik ya. Ini signal buy yang cukup bagus ya berserta dengan trennya. Nah, hari ini teman-teman yang mau saya tunjukin ini saya ambil posisi sell di sini. Jadi ini perpaduan yang sebenarnya cukup simpel ketika dia ini ya dari resisten turun. Nah, dia perjalanannya begini ya, dia sempat naik, kemudian oke, dia turun, kemudian dia naik, dan di resisten dia reject teman-teman, dia banyak dominan penjualan. Oke, tadi di sini merah ya, ini jadi agak hijau dulu. Jadi ini tadi saya sell itu pada saat pola bearish harami. Oke ya, sebentar lagi. Nah, ini merah lagi karena masih dominannya tertekan ya. Jadi ini termasuk bearish harami di zona resisten ya. Jadi ini termasuk perpaduan zona penting dan pola candlestick. Bearish harami adalah ketika dia naiknya tinggi atau putar baliknya dia intinya lebih pendek. Nah, sebelahnya tuh cenderung tertekan untuk candle baru. Nah, ini signal sell teman-teman. Nah, ini tertekan lagi kan. Oke, ini adalah signal sell dan ini saya menggunakan time frame H4. Dan ini juga selaras dengan time frame D1-nya, di mana candlestick D1-nya juga bearish atau merah. So, ini adalah perpaduan yang cukup bagus antara H4 plus D1 satu arah. Sama-sama signal sell dari support resistance-nya oke, candlestick-nya oke, dan juga H4 plus D1-nya satu arah. Nah, yang terakhir teman-teman, tinggal saya taruh stop loss di bagian atas ini. 83950 gitu aja. 83950. Oke. Nanti tak lanjut lagi ya teman-teman, sekaligus beberapa tips ya teman-teman. Kalau mau trading di Bitcoin dan SAU USD, itu pastikan antara modal dan lot kalian agak longgar dan SL-nya pun agak longgar. Ini saya menggunakan modal 3.300 dolar dan saya lotnya hanya 0,2. Masih longgar teman-teman. Jadi maksimalnya adalah 0,3 dengan modal 3.000 dolar. Jadi kita harus sadar dengan modal kita, apalagi kalau kita masuk di SAU USD dan BTC. Karena segini saja pergerakan, teman-teman bisa lihat ya, minusnya sudah 30 dolar. Nah, kalau kalian mau pakai modal 100 dolar, ya nekat pakai lot gajah kayak gini langsung habis gitu aja gitu. Baru floating doang udah habis ya teman-teman ya, belum nyampe SL gitu. Oke, nanti kita akan lanjut lagi ya teman-teman ya. Ini adalah hari Kamis jam 9 pagi, tanggalnya abain aja. Seperti biasa ya, saya juga nggak tahu bakalan tayangnya kapan, tapi yang jelas ilmu seperti ini bisa dipakai sampai kapanpun teman-teman.
Oke teman-teman semuanya, ini adalah hari Jumat jam 8 pagi ya teman-teman. Kemarin entry hari Kamis, jadi dari hari Kamis sekarang adalah hari Jumat. Ini sudah berhasil turun teman-teman ya, turun lumayan dalam ini. Oke, dari sini ya, dari sini ke sini, dan ini berhasil profit 600-an dolar dalam waktu sehari. Ini trading BTC atau Bitcoin ya teman-teman. Jadi dalam trading Bitcoin itu sebenarnya ada beberapa kunci teman-teman. Ada beberapa kunci penting ya untuk mengambil posisi seperti itu. Terutama dari analisa teknikal. Oke ya, saya simpulkan teman-teman ya. Kunci penting tersebut sebenarnya sama dengan teknik trading saya yang biasanya gitu. Dan memang beneran itu. Dan sekarang juga saya buktikan hasilnya seperti ini. Memang nggak pasti 100%, tapi probabilitasnya tinggi. Oke, kuncinya ada beberapa ya. Yang pertama itu adalah pahami betul ya zona penting dan pola candlestick ya. Kemarin tuh ya, ini di resisten dia reject ya. Dia sampai resisten dia reject ke bawah ya. Kemudian di sini ada konfirmasi signal sell gitu. Jadi memang perpaduan dua itu menurut saya adalah hal yang wajib. Ya, ini zona penting ditambah pola candlestick itu memang harus paham kalau menurut aku ya. Kalau nggak setuju juga nggak terserah, karena kan teknik orang bisa beda-beda. Tapi yang jelas, aku harus paham zona penting dan pola candlestick. Kemudian, untuk menganalisa pola-pola candlestick yang nggak valid dan terlalu banyak polanya, saya akan menganalisa time frame H1 ke bawah. Jadi yang saya pakai adalah H4 dan D1. Kemarin ya H4-nya ini sudah saya buka ya. Ini ada bearish harami di resisten. Jadi sudah tergabung ya antara pola dan zona penting. Kemudian kemarin D1-nya itu sudah mulai bearish ya, sudah mulai turun. Jadi saya nggak ngelawan tren sama sekali. Oke. Kemudian teman-teman, pada video kali ini saya akan tambah satu buah materi yakni tentang manajemen resiko. Betapa pentingnya kita memperkecil resiko. Sebenarnya menggeser stop loss itu boleh, asalkan tujuannya memperkecil resiko. Contoh ya, namanya kalau bahasa gaulnya kalau nggak salah itu trailing stop ya. Saya nggak begitu gaul orangnya. Jadi istilah-istilah dalam trading itu cuek ya. Jadi tak geser, intinya memperkecil resiko. Kemarin itu kan SL-nya di sini. Nah, setelah dia turun drop, SL-nya tak geser di sini. Nah, setelah profit, sekarang tak geser di sini. Jadi, sekarang ini, saya sudah nggak ada resiko sama sekali terhadap entry yang saya lakukan. Artinya apa? Akun saya itu sangat-sangat aman. Ya, aman. Biarpun dia naik ya, nanti tutupnya dalam kondisi nggak ada rugi. Nah, ketika sudah SL plus seperti ini, biasanya kalau memang di pair lain ada momentum, ya saya akan ambil di pair yang lain. Jalan-jalan ke pair yang lain, ada momentum enggak gitu. Oh kebetulan ada nih di Audi USD misalkan ya, itu bisa diambil. Jadi perlakuan yang paling utama pada akun trading kita itu adalah tentang bagaimanakah cara akun trading kita itu awet teman-teman. Kalau teman-teman awet akunnya, nanti kalian akan sering menemukan momen di mana kalian profit banyak gitu. Nah kalau akunnya kalian aja nggak awet, sering deposit dan margin call ya, kalian nggak bakalan nemuin momen-momen kayak gitu. Nah alasan lain kenapa saya geser SL Plus ini adalah pagi hari ini teman-teman itu masih forwarding untuk turun. Posisi saya sell di sini. Jadi ini kan polanya bearish harami, naik ya, turun, sebelahnya buka turun. Ini bearish harami di D1 gitu. Ya kalau memang nanti beneran turun ya syukur saya mungkin bisa dapat 1000 lebih ya. Target saya sekitar 1000 dolar, ini baru 600. Tapi kalau naik saya nggak jadi dapat apa-apa, tapi juga nggak rugi sama sekali. Gitu. Dan pelajaran terakhir teman-teman, belajarlah untuk memaksimalkan keuntungan. Ya, memaksimalkan keuntungan itu penting sekali. Maksudnya gimana?
belajarlah untuk mampu dan percaya diri untuk hold profit. Karena ketika seseorang tidak mampu atau tidak percaya diri untuk hold profit, ya kalian tidak bisa memaksimalkan keuntungan gitu. Jadi itu memang, pengaruh mental, jam terbang juga gitu. Karena banyak dari komentar teman-teman tuh, "Bang, kenapa kok bisa nahan entry segitu lama sampai berhari-hari?" Ya bisa, karena memang sudah terbiasa. Makanya untuk pemula ya, khusus untuk pemula itu belajarlah untuk hold profit. Nggak apa-apa tiba-tiba, "Bang, kalau nanti kena, balik lagi nih," misalkan kayak gini ya, "nanti balik lagi nih jadi kena SL, jadi nggak dapat untung banyak," nggak apa-apa. Pembelajaran seperti itu penting teman-teman, nggak masalah. Karena kita kan tujuannya untuk melatih mental. Tapi akan ada momen di mana kalian, "Oh iya ya, saya ternyata berhasil hold profit yang lumayan panjang, profitnya maksimal," kayak gitu. Dan ketika sudah menjadi kebiasaan teman-teman, ketika kalian trading itu pembatasan resikonya sangat jelas, kalau SL ya SL gitu. Kalau rugi ya rugi sekian dibatasin. Tapi ketika kalian profit kalian bisa maksimal itu nanti kalian kebentuk sendiri kok. Apa itu namanya, portofolio ataupun akun trading kalian akan terus bertumbuh, seperti itu teman-teman. Jadi, manajemen resiko, ya mental untuk hold profit itu sangat mendukung ya, selain, cara pengambilan posisi entry. Jadi, trading itu sebuah satu kesatuan teman-teman, ya. Ibarat kata kita itu memperlakukan sebuah perusahaan itu satu kesatuan, nggak bisa, bisa teknik doang, tapi mentalnya nggak bagus ya nggak bisa. Atau mentalnya bagus, tapi nggak punya pengetahuan tentang entry posisi, ya nggak bisa juga. Jadi bisnis trading itu sangat enak sebenarnya, asalkan teman-teman, seimbangin antara modal, teknik, dan psikologi, itu aja. Kalau teman-teman sudah punya ketiga ini ya, kalian bisa enak gitu, santai aja gitu teman-teman ya. Oke ya, tak akhiri dulu sampai di sini. Ini ada kemungkinannya ada 2, saya nggak tahu ini bakalan masih drop atau balik naik ya, karena di bawah itu ada double double bottom ya. Nggak tahu ini apakah ini nanti bakalan naik ke atas atau bakalan drop lebih jauh, nggak tahu. Tapi ya nggak apa-apa gitu, setiap, langkah yang kita ambil kan ada resikonya, ada apa ya, ada resiko yang harus kita tanggung, gitu ya teman-teman ya. Oke ya, sekian dulu video kali ini, semoga bermanfaat, sampai jumpa nanti di video-video yang lainnya.